mendengarkan podcast ini. Kata sekutu itu lebih berarti rekan, teman, seperjuangan dalam mencapai sesuatu atau dalam satu kepentingan bersama. Apa yang kita pahami selama ini mengenai hidup dalam persekutuan dengan Tuhan? Apa yang saudara pahami mengenai hidup dalam persekutuan dengan Tuhan? Bagaimana realisasi konkret atau perwujudan nyata dari kehidupan seseorang yang bersekutu dengan Allah? Pada umumnya, saudara, orang-orang Kristen, kalau sudah melakukan kegiatan agamanya, sudah merasa hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Sudah pergi ke gereja, sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa, hadir dalam kebaktian pendalaman Alkitab, merasa sudah hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Harus dipahami bahwa persekutuan dengan Tuhan tidak cukup demikian. Kekristenan adalah jalan hidup. Persekutuan dengan Tuhan harus berlangsung setiap saat. Setiap jengkal langkah hidup kita, setiap saat, tiada henti. Bentuk persekutuan dengan Allah ini dinyatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam Yohanes pasal 17. Injil Yohanes pasal 17. Di dalam Injil Yohanes pasal 17 kita menemukan doa Tuhan Yesus. Ini doa paling agung. Doa maha agung. Tidak ada doa yang lebih agung dari doa Tuhan Yesus, Allah anak yang menjadi manusia, yang menaikkan doa kepada Bapaknya. Di ayat 21, Tuhan Yesus mengemukakan sesuatu yang di dalamnya kita menemukan makna persekutuan dengan Allah itu. Yohanes 17 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Dalam doa Tuhan Yesus tersebut, Tuhan juga mengatakan bahwa bukan hanya untuk mereka, murid-murid, tetapi juga untuk semua orang yang mendengar dan menerima pemberitaan mereka. Pernyataan Tuhan Yesus ini menunjuk adanya kelompok orang-orang yang memiliki kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Dari berbagai tempat, dari segala tempat di dunia ini, dan di sepanjang zaman, sejak gereja mula-mula berdiri, sampai dunia ini berakhir. Walaupun orang-orang ini, kelompok ini belum tentu menjadi satu secara fisik, atau tidak menjadi satu dalam suatu komunitas yang hidup bersama, berdampingan, tetapi mereka adalah orang-orang yang dipandang Tuhan sebagai umat yang layak masuk dalam persekutuan dengan Allah. Yang hidup di segala tempat, di seluruh belahan dunia ini, di sepanjang zaman, sejak gereja mula-mula berdiri sampai berakhirnya sejarah dunia. Inilah yang disebut gereja yang tidak kelihatan. Gereja yang unseen, yang tidak kelihatan. Saudara dan saya harus termasuk kelompok ini. Harus terhisap
digolongkan gereja ini. Kalau saudara pernah mendengar, dan kita pasti pernah mendengar, atau paling tidak hampir semua kita, serta mengucapkan kalimat pengakuan iman rasuli, ada satu klausul di situ, percaya adanya persekutuan orang percaya yang am. Gereja yang am, yang umum di seluruh dunia, dan persekutuan orang percaya. Ini namanya gereja yang tidak kelihatan. Yang terdiri dari orang-orang yang dipandang Tuhan layak masuk dalam persekutuan dengan Allah dalam keluarga kerajaan surga. Walaupun tidak menjadi satu secara fisik, hidup berdampingan dalam satu komunitas, tetapi mereka orang-orang yang digolongkan Tuhan sebagai gerejanya. Saudara dan saya harus termasuk kelompok ini. Kita ada di sini untuk belajar firman Tuhan. Untuk menjadi orang-orang yang berkategori sebagai gereja, anggota gereja ini. Gereja yang tidak kelihatan. Menjadi anggota gereja ini tidak gereja secara denominasi dunia, tidak terlalu penting. Anda di gereja ini menjadi anggota keluar gereja ini boleh, tidak pun nggak masalah. Ya memang secara administratif kalau saudara anggota gereja di sini, saudara bisa mendapat pelayanan pemberkatan nikah. Kita tidak bisa melayani orang-orang dari anggota gereja lain, harus menjadi anggota gereja kita. Dan saudara yang menjadi anggota gereja ini juga berhak menerima pelayanan pemakaman, misalnya kalau ada anggota keluarga yang meninggal dan menjadi anggota gereja secara denominasi dunia. Tetapi ini sebenarnya tidak penting, tidak terlalu prinsip. Anda hadir di gedung gereja ini menjadi anggota, member dari anggota gereja ini, silahkan. Tidak pun nggak masalah. Tapi jangan sampai tidak menjadi anggota gereja yang tidak kelihatan itu. Orang-orang yang dikuduskan oleh firman. Yohanes 17 ayat 17. Mari kita lihat di situ. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kalau saudara membaca Alkitab, pengudusan penyucian itu yang pertama oleh firman. Maksudnya dikuduskan oleh firman, saudaraku sekalian. Tentu semua bermula dari darah Tuhan Yesus, saudaraku. Selain oleh darah, oleh firman. Saudara mendengar khotbah saya ini, saudara mengikuti pengajaran firman Tuhan, ini secara logos, secara kognitif, secara pengertian, saudara itu belajar. Cara berpikirmu diubah. Dikuduskan oleh Roh Kudus. Satu kali kita akan pelajari satu persatu. Semua ini ada dalam Alkitab. Firman dalam arti rema. Kalau saudara belajar firman Tuhan, kasihi musuhmu. Saudara menerima pengajaran ini di gereja, bukan berarti saudara sudah bisa mengasihi musuh. Saudara harus bertemu dengan pengalaman konkret, pengalaman sehari-hari dimusuhi orang atau bertemu musuh. Roh Kudus akan berbicara. Logos yang diterjemahkan dalam situasi konkret itu rema. Ini mengubah. Lalu dikuduskan oleh doa. Di sini terjadi impartasi. Dengan siapa saudara bergaul, saudara akan terpengaruhi olehnya. Saudara harus bergaul dengan Tuhan dan menghayati kekudusan Tuhan. Sekaligus di aspek lain saudara menyadari ketidakkudusnya hidup saudara. Kotornya keadaan kita, rendahnya martabat kita. Di sini kita mengalami impartasi, penularan, gairah-gairah baru akan kita peroleh setiap kali kita memiliki waktu bertemu dengan Tuhan dalam jam doa. Yang keempat, saudaraku, pengharapan itu menguduskan. Pengharapan inilah yang menunjukkan kita mencari perkara yang di atas. Ini memang bukan menjadi pokok utama pemberitaan firman pada kesempatan ini, tapi saudara harus tahu
kita selain dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus, selalu dikuduskan oleh firman, oleh Roh Kudus, oleh doa, oleh pengharapan. Ini proses kehidupan yang saudara-saudara sekalian harus pahami dengan benar. Jadi pengudusan itu bisa secara pasif, tapi juga secara aktif. Darah Tuhan Yesus menguduskan kita, artinya kita ditempatkan dalam situasi yang baru. Jadi dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus artinya kita ditempatkan dalam situasi yang baru. Posisi kita diubah. Dulu kita dihisapkan sebagai pemberontak. Tapi sekarang Tuhan menganggap kita tidak berbuat dosa. Artinya dosa yang kita lakukan dianggap tidak ada. Yang pernah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, atau bisa nanti kita lakukan, semua selesai di kayu salib. Tetapi karakter dosa yang belum lenyap, watak, itu harus pengudusan secara aktif di sini. Di sini proses pengudusan oleh firman, oleh Roh Kudus, doa, dan melalui sebuah perjalanan hidup di mana kita diproses Tuhan, ya, dengan pengharapan menerima langit baru, bumi baru. Nah, banyak orang merasa sudah di sini sudah all in, seperti mobil sedan yang naik truk, dia masuk tol. Truknya yang bayar, 4 mobil sedannya tidak bayar lagi. Tuhan berkata, aku pikul salib. Kamu juga harus pikul salib. Seperti aku menang, kamu juga harus menang. Seperti Tuhan mengosongkan diri, kamu juga harus mengosongkan diri. Seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Ini paralel. Dan kita harus penuhi, ini bagian kita, saudara. Nah, banyak orang Kristen merasa puas di sini. Proses ini akan membuat kita menjadi manusia yang unggul. Seperti sebuah lukisan yang mahal. Di dunia ini, saudara, kita bisa membaca adanya pelukis-pelukis yang dianggap memiliki nilai seni, kemampuan seni yang tinggi, dengan karya seni yang bernilai tinggi dengan harga yang sangat mahal. Seperti lukisan Leonardo da Vinci, itu bisa seharga 7,3 triliun. Bukan miliar, triliun. Rembrandt van Rijn, Pierre Auguste Renoir, Vincent van Gogh, Gustav Klimt, Edward Munch. Harga lukisan mereka bukan beberapa miliar, bukan beberapa ratus miliar, saudaraku, tetapi beberapa triliun. 1,3, 1,5, 1,6, 2,3 triliun. Tetapi ada pelukis di atas segala pelukis yang memiliki estetika yang sempurna. Dia adalah Tuhan semesta alam. Kalau lukisan di atas kanvas bisa kusut dan catnya juga bisa pudar. Tetapi pelukis agung Tuhan menulis di atas kanvas kehidupan manusia sebuah lukisan yang hidup. Kitalah medianya, saudaraku. Kitalah medianya. Tuhan Yesus berkata, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan. Kembalikan, apodote. Begitu dalam bahasa aslinya. Kembalikan, give him back. Kembalikan kembali. Kembalikan. Apa yang harus dikembalikan? Kalau orang-orang Yahudi di bawah penjajahan Kaisar Roma, setiap kepala harus memberikan 1 dinar sebagai pajak. Dinarius. Uang dinar di atasnya ada gambar dan tulisan Kaisar. Sesuatu yang di atasnya ada gambar dan tulisan Kaisar diberikan kepada Kaisar. Tetapi apa yang wajib dikembalikan? Di apodote, kepada Allah. Sesuatu yang di atasnya ada tulisan dan gambar Allah. Kita lah. Kita ditebus untuk dilukis ulang. Kita ditebus untuk digambar ulang. Itulah sebabnya pelayanan gereja
Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal 3. Saudara menjadi surat yang terbuka, yang dilukis, yang ditulis, bukan di atas loh batu, tapi di atas loh daging. Lukisan ini bisa dilakukan selama jantung kita masih berdetak. Jantung kita masih berdetak dan nadi kita masih berdenyut. Betapa berharganya hidup ini, saudara. Betapa agungnya kasih karunia anugerah yang Tuhan berikan, supaya hidup kita menjadi lukisan Allah yang indah. Tuhan menghendaki kita menjadi seperti lukisan ilahi yang indah. Menjadi lukisan ilahi yang indah. Dan orang-orang yang terlukis menjadi lukisan Allah yang indah ini memiliki karakter seperti Kristus, karakter yang agung, dan hanya orang-orang ini yang bisa berjalan bersama dengan Tuhan dan hidup dalam persekutuan dengan Allah. Kita pasti tidak bisa bergaul dengan orang yang sedikit-sedikit marah, mengutuk orang, kata-kata kasar. Apalagi Tuhan yang Maha Kudus. Kalau keadaan kita masih carut marut, kita tidak bisa hidup dalam persekutuan dengan Allah. Dengan segala kepentingan yang masih melekat dalam jiwa kita, kita tidak bisa menjadi sekutu Tuhan. Dalam hal ini, saudaraku, persekutuan dengan Allah bukan sesuatu yang sederhana. Untuk mencapai kehidupan seperti ini, harus dilalui dan dicapai dengan perjuangan yang mempertaruhkan segenap hidup. Untuk itu kita ada di sini. Supaya kita mengerti ternyata hidup kita ini luar biasa. Media yang Allah berikan, yang bisa dilukis oleh Allah untuk menjadi segambar dengan Dia. Dari apa yang kita lihat, kita dengar, mengisi jiwa kita. Dan yang paling banyak mengisi jiwa kita akan membentuk lukisan atau gambaran di sini, saudaraku. Ini lukisannya. Di sini, ini lukisan abadi, nurani manusia. Ini yang disebut nesyama. Hendaklah engkau memiliki pikiran perasaan Kristus di sini nih. Phroneo. Ini tidak bisa diraih dengan mudah. Jadi kalau orang sudah merasa memiliki pengudusan, lalu berhenti bertumbuh, ya tidak menyentuh wilayah ini, dia tidak akan pernah mengerti apa artinya menjadi lukisan Allah yang indah. Pengertian seperti ini harus saudara miliki. Saudara menjadi anggota satu gereja, nggak ada artinya. Yang berarti adalah menjadi anggota keluarga kerajaan Allah yang disebut gereja yang tidak kelihatan tadi. Gereja yang tidak kelihatan. Apa ciri kehidupan seseorang yang dapat bersekutu dengan Tuhan setiap saat dalam persekutuan yang ideal? Ada ciri-cirinya, saudaraku. Yang pertama, orang yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, orang yang menunjukkan hidupnya pada kemuliaan bersama dengan Kristus. Kemuliaan bersama dengan Kristus. Roma pasal 8. Roma 8:17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Kita ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Proyeksi kita sebagai anak Allah itu dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita tidak haus, tidak gila hormat atau jabatan, tapi memang itu proyeksinya Tuhan. Di mana kita menjadi hulu balang mendampingi Tuhan Yesus dalam kerajaan surga nanti. Ayat 28. Di pasal yang sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah membentuk, Allah mendidik kita terus untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terus, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Terus, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. saudara, tidak semua orang memiliki kesempatan yang luar biasa seperti kita ini. Kita dipilih bukan berarti otomatis kita dimuliakan. Kita dipilih dan ditentukan untuk kita ditunjuk, ditentukan supaya kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Dia menjadi yang sulung, dia memulai. Tuhan tidak menuntut ini kepada semua orang. Tuhan tidak menentukan standar ini untuk semua orang. Ini hanya standar untuk umat pilihan. Yang dalam Yohanes 17 tadi katakan untuk orang-orang yang mendengar pemberitaan mereka. Tidak semua orang mendengar Injil seperti kita. Tidak semua orang bisa mengerti Injil seperti kita. Kalau saudara lahir di keluarga yang bukan orang Kristen, mungkin Anda tidak pernah mendengar Injil seperti ini. Yang Anda tahu adalah Yesus bukan Allah. Allah masa punya anak dan Anda tidak pernah jadi Kristen sampai mati. Tapi saudara jadi orang Kristen, Anda mendengar Injil, mendengar pengajaran ini, saudara berpotensi untuk sempurna seperti Tuhan Yesus agar bisa dimuliakan bersama dengan Dia. Jadi standar saudara bukan hanya menjadi orang baik, bukan hanya menjadi orang yang beragama, tetapi saudara menjadi orang-orang yang memiliki karakteristik seperti Allah, anak Tuhan kita Yesus Kristus. Dipilih bukan otomatis dimuliakan, tapi ditentukan, Pak, ditentukan standarnya, bukan ditentukan manusianya. Jangan salah. Jadi baik saja susah, apalagi jadi sempurna. Maka Tuhan berkata, berjuanglah masuk jalan sempit. Yang kedua, ciri orang yang layak bersekutu dengan Allah adalah menjadikan Tuhan kebahagiaan. Anda tidak menjadikan Tuhan kebahagiaan, Anda tidak memuja Dia, tidak adore, tidak memuja Tuhan. Tidak salah punya rumah, mobil, dan semua fasilitas, tetapi hanya satu yang bisa membahagiakan kita, Tuhan. Seperti yang saya khotbahkan pada minggu-minggu ini, bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan satu rongga kosong yang tidak akan pernah bisa diisi oleh siapapun kecuali Tuhan Yesus yang menciptakan manusia. Tuhan Yesus berkata, engkau minum air dunia kau haus lagi, tapi kalau kau minum air yang kuberikan kepadamu, kamu tidak haus lagi. Tapi manusia sudah membuat banyak lubang dan tertagih, tercandui dengan banyak hal. Kalau orang mencoba ganja, pertama dia mencoba pusing. Tapi melihat orang lain kok yang ada di sekitarnya yang juga menghirup ganja, kok nikmat, dia paksa terus. Lama-lama dia tidak bisa meninggalkan ganja. Dia buat lubang. Akhirnya dia dituntut untuk memenuhinya. Itu contoh ekstrim. Itu belum sanjungan. Barang branded, harta, seks, judi. Ada rongga kosong di dalam jiwa manusia yang harus diisi oleh Tuhan. Tuhan mengunci dengan kondisi itu. Tapi manusia membuat lubang sendiri. Sampai mati dia ditagih terus. Sampai tidak pernah menemukan lubang itu. Waktu dia meninggal dunia baru dia tahu dia kehausan. Tapi tidak ada yang bisa memuaskan dirinya. Dia akan menyesal. Dan penyesalan yang tidak tergambarkan itu hanya dikalimatkan Alkitab sebagai ratap tangis dan kertak gigi. Saudara yang biasa makan sate kambing misalnya, lewat tukang sate, Anda ditagih untuk mampir sate kambing. Bahkan tidak lewat restoran sate, Anda berpikir sate. Nagih dia. Sama dengan barang branded, pujian, sanjungan, kehormatan. Sama, nagih.
Tapi Alkitab berkata kita berhutang bukan untuk hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh. Jadi saudara sekarang mulai bisa berkata, aku tidak berkewajiban memenuhi keinginanmu. Hei daging, aku berkewajiban memenuhi keinginan Tuhan dan hidup menurut roh. Tapi kalau saudara masih mau begitu, silahkan. Resiko Anda pikul sendiri. Anda tidak menuruti yang saya katakan ini, Anda melanggar firman. Anda tidak menghormati firman. Anda merasa bisa dibahagiakan oleh sesuatu. Anda tidak bisa berdampingan dengan Allah. Karena Allah tidak bisa dinodai dengan perselingkuhan. Kamu tidak bisa memiliki dua tuan. Sama seperti wanita tidak mau dinodai dengan pria yang masih memiliki wanita lain. Apalagi Tuhan. Tuhan harus menjadi harta kita dan kita harus bisa berkata, Yesus cukup bagiku. Tuhan, Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Kita baru bisa memuja, mengagungkan. I adore you. Ini banyak orang tidak mengerti ini. Warisan kekayaan Allah yang melampaui segala-galanya itu tidak menarik buat dia. Dan saya khawatir banyak saudara yang tidak mampu menerima, tidak mampu lagi mengerti. Anda pikir ini omong kosong, fantasi. Please deh, kita buktikan suatu hari. Apakah itu fantasi atau realitas? Kemuliaan bersama Kristus Yesus. Apakah hanya omong kosong atau realitas yang nanti sudah akan alami dan kita akan lihat bersama. Bumi ini debu kecil. Dibanding jagat raya tidak ada artinya sama sekali. Lalu kita berkutat, tenggelam dengan berbagai kesenangan hidup, sampai tidak mampu adore, memuja Tuhan. Bagaimana orang bisa bersekutu dengan Tuhan sementara dia tidak menghormati Tuhan secara pantas? Mulutnya aku memuji namamu, dia tidak memuji. Aku menyembah engkau, tidak menyembah. Omong kosong. Ketiga, orang yang layak hidup bersekutu dengan Tuhan adalah orang-orang yang hidup tidak bercacat. Saudara, selain kebenaran firman yang kita pelajari melalui setiap peristiwa hidup yang kita alami, kita juga harus memiliki jam doa. Temui Tuhan, rasakan hadiratnya. Kalau saudara yakin Allah itu ada, alami Tuhan, hayati kekudusannya, dan Anda boleh merasakan betapa jauhnya keadaan kita dibanding kesucian Tuhan. Dan pada waktu itulah Anda baru menyadari betapa brengseknya kita. Dan setiap kali kita ketemu Tuhan, kita minta ampun, kita mau diubah, kita merasa diupdate setiap hari. Baru belajar teta-teta. Hidup tidak bercacat dari apa yang kau pikirkan, kau ucapkan, kau lakukan. Bangun tidur begitu pikiran mau salah, kita langsung kontrol. Nah, muncul nama, lalu kita berkata, ini orang kurang ajar. Nah, kita seperti belajar teta-teta. Kita yang meneta diri kita. Ayo. Selama ini kita mungkin liar, termasuk saya. Tapi saya belajar meneta diri saya. Makanya kalau berdoa malam hari atau pagi hari usai doa, kita merasa begitu tidak layak di hadapan kekudusan Allah. Kita berkata, Tuhan aku mau hidup tidak bercacat, tidak bercela.
Aku seperti orang tidak punya akal. Aku harus lompat 3 meter. Pada mampuku hanya 1/2 meter, Tuhan. Aku harus sempurna seperti Yesus. Keadaanku pada jauh seperti itu. Tapi karena Engkau perintahkan, aku lompat, Tuhan. Aku lompat sebisa-bisanya. Dan aku tahu Tuhan bimbing aku bisa melompatinya. Haleluya. Kalau dulu kita bangun tidur, kita ngomong sembarangan kepada pembantu, ketemu orang kita bercanda. Hati-hati. Satu kata pun jangan salah. Satu butir pikiran pun jangan meleset. Kalau sudah begini, Anda tidak mungkin berbuat salah dengan tindakan atau kelakuanmu. Katakan amin. Waktu kita marah, kontrol dirimu. Waktu engkau lihat lawan jenismu, gantengnya, cantiknya, jaga matamu. Supaya kita tidak bersalah. Harus teta. Kita bisa jatuh. Kita bisa salah dan hampir selalu ada salah setiap hari. Tapi kita tahu di mana kita bersalah. Dan kita harus perbarui diri. Selalu ada salah. Selalu. Tapi kita mau berubah. Diupdate pertobatan itu. Temui Tuhan. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Tidak bisa satu hari. Perlu perjuangan. Tapi kalau saudara punya niat, Tuhan akan bimbing saudara. Tapi kalau saudara sudah tidak punya niat, bagaimana Allah bimbing orang yang tidak punya niat? Maka Allah bekerja dalam segala hal. Mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Kalau tidak mau benar, tidak bisa, saudaraku. Jangan berkata, sudah dikuduskan, semua all in. Itu bikin bodoh. Hidup kita singkat. Singkatnya, durasi uap belumlah bisa mewakili sungguh-sungguh singkatnya hidup ini. Ayo kita hidup tidak bercacat. Saya bukan orang sempurna. Tapi seperti tadi saya katakan, setiap hari pasti punya waktu untuk ketemu Tuhan. Kalau jam 10 saya bisa tidur lebih sore, jam 2 saya pasti. Saya usahakan, tidak selalu tapi hampir selalu. Bangun pagi saya berdoa. Nanti tidur lagi baru pasang beker. Selalu. Orang-orang dekat saya pasti tahu kalau saya menjawab SMS jam 2, jam 3 pagi itu. Itu dunia kita. Kalau Anda tidak bisa ikut cara saya karena waktu kita beda. Anda bangun pagi. Anda ketemu Tuhan. Ayo. Setiap butir pikiranmu kendalikan, kontrol. Tadi pagi saya buru-buru sekali, saudara. Begitu banyak urusan, saya bisa terlambat. Darah sudah mau naik ini. Tapi saya ingat, teta. Eras. Stop, ya. Teta. Kemarin waktu saya menuju ke tempat ini, ada mobil yang kanan kiri tidak stabil. Dibel oleh sopir saya. Tet. Dia masih. Sampai dia marah sopir saya. Ini Pak lihat itu lagi telepon. Biar. Mungkin dia lagi mau dipecat oleh atasannya. Atau lagi berkelahi dengan istrinya. Biar kita kendalikan pikiran kita. Anda depan layar monitor ada suara. Coba lihat situs-situs porno. Kontrol. Jangan lihat yang tidak pantas. Harus kontrol. Dari pikiranmu. Saya lagi berdiri ngobrol, saya tiba-tiba ada orang yang dengan kasarnya mendorong saya ke samping. Set, kan kita otomatis. Anak remaja, muda dan masih remaja. Bisa saya gaplok dia. Dia bawa opa, mungkin opanya ini, bukan bapaknya. Jalannya susah begini. Saya kontrol pikiranmu. Saya bilang, oke, iya. Kendalikan. Anda bisa duduk di sini lalu orang lewat mau buang air, Anda keinjak, udah ketimpa keinjak. Kontrol pikiranmu. Dari perkataanmu, pikiran, kesucian tidak dijangkau dalam waktu singkat. Dari perkara kecil everyday, hidup tidak bercacat. Kalau dikit-dikit marah, dikit-dikit sumpah serapah, bagaimana Tuhan bisa hidup di dalam dirimu? Kunyuk setan yang hidup di mulutmu, di dalam pikiranmu dan di dalam hidupmu. Yang keempat, saudara, orang yang layak bersekutu dengan Tuhan, orang yang membela Bapa. Kalau kita anak, kita membela Bapa.
Sekolah, kuliah, kerja, bisnis, everything we do for our Father. Alkitab mengatakan semua talenta harta kita hari ini milik Tuhan. Harta kita sesungguhnya itu sebenarnya nanti. Ini khotbah ini apa nih Pak? Maksudnya kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Cari itu saja, ambisnya tujukan ke sana. Maksudnya apa? Ya itu maksudnya. Di balik ini nggak ada. Yang kelima, saudaraku, bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan sampai tidak ada ketakutan dalam diri kita. Orang yang takut itu orang yang tidak memuliakan Tuhan. Allah itu mengontrol dan mengendalikan segala sesuatu. Tidak ada satu barang pun bisa bergeser 1 inci di luar kontrol dan kendali Allah. Apa yang Anda takuti? Apa? Sering kita pergi bepergian dalam pelayanan di cuaca yang tidak menentu, kita ditunggu ratusan bahkan ribuan orang untuk seminar atau KKR. Sering kita cemas. Tuhan tolong jangan sampai di cancel. Tuhan atur semua grounding service-nya. Tuhan atur pesawatnya, cuacanya, tolong Tuhan. Tuhan pun gini, maksudnya apa ini? Kenapa Tuhan gak suka? Seakan-akan Tuhan bicara begini, ini pekerjaan siapa? Kepentinganmu atau kepentinganku? Ya Tuhan, tapi kalau saya sampai gak datang, iklan-iklan sudah dipasang di baliho-baliho besar. Kalau di daerah kan baliho-baliho besar. Sudah di radio. Ada yang kalangan di koran. Lalu nama saya gak muncul. Harga diriku. Kamu mau meninggikan harga dirimu atau harga diriku? Ya Tuhan sih. Kamu untuk kemuliaanku. Kalaupun kamu gak datang, harga dirimu jatuh, gak masalah. Kamu tidak lakukan dengan sengaja. Kecuali saya sengaja tidak mau buru-buru, lambat-lambat, beda. Sekarang saya rileks, saudara. Mau sampai enggak mau sampai, ini pekerjaan Tuhan. Semua dikontrol, dikendalikan Tuhan. Rileks. Orang yang takut mati, takut miskin, takut setan, dia tidak memuliakan Tuhan. Dia pikir Tuhan kecil. Allah itu kuat. Dia jadi perlindungan kita dalam segala hal. Jangan takut. Makanya saya berkata kepada orang dekat saya, kita tidak tahu bagaimana jalannya, tapi Allah punya jalan. Jangan takut menghadapi apapun. Selalu ada jalan. Kita kemarin baru ngobrol-ngobrol. Allah suruh bunuh Ishak. Abraham bunuh. Karena Abraham tahu dia bisa bangkit. Allah bisa bangkitkan dia. Saya berkata, betul Pak. Kita tidak tahu bagaimana jalannya, tapi Allah tahu bagaimana menyelesaikannya. Saudara sekarang punya masalah apa? Kenapa tidak tenang? Ya ngomong enak. Saya tahu ngomong enak, praktek sulit. Tapi saya sudah belajar di lembah kekelaman Pak. Sekarang saya masa bodoh. Yang penting ku urusi bagianku. Bagian Tuhan itu ada. Jangan takut. Orang-orang yang berani mengandalkan Tuhan itu namanya memuja Tuhan. Trust Him. With all I am. I trust in Him. I trust Him. Dan dia bisa diandalkan. Jangan takut. Jangan takut. Takut miskin, takut ini, takut itu. Ini yang hamil nih. Takut melahirkan. Mau sesar, mau tidak sesar, jalani. Jangan takut. Makanya saudara sadar hidupmu milik Tuhan. Hidup ini hanya untuk membela Tuhan. Bukan Tuhan yang membela kita. Anda tidak usah minta pembelaan Tuhan. Engkau biji mata Allah. Tidak usah bilang, tolong selamatkan aku. Emangnya kamu milik siapa? Kalau saudara menuruti firman ini, Anda bisa bersekutu dengan Tuhan. Anda bisa mengalami Tuhan. Allah bukan dongeng, bukan fantasi, bukan imajinasi. Dia Allah yang hidup. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang hidup dalam kawasan ilahi. Divine realm. Kawasan ilahi. Sangat berbeda, bahkan bertolak belakang
dari cara hidup kita yang telah kita warisi dari nenek moyang kita. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Kamu ditebus dari cara hidup kamu yang sia-sia, yang kamu waris dari nenek moyang. Kita sekarang mengikuti cara hidup anak Allah. Dengan cara hidup seperti ini, kita masuk dalam kehidupan penghayatan sebagai anak-anak Allah. Menghayati hidup sebagai anak Allah. Suatu hari saya berdoa dari jam 1 atau setengah 1 sampai jam setengah 3 pagi. Cuma dapat satu pelajaran. Mahalnya bukan main. Apa pelajarannya? Mau dengar saudara? Erastus, jangan kamu menghayati hidupmu sebagai pendeta. Jangan menghayati hidupmu sebagai pendeta. Hayati hidupmu sebagai anak Allah. Anda tahu dong pendeta dengan penampilannya? Ngerti? Munafik. Saya punya satu figur sosok. Itu sosok macam apa? Manusia yang ciptakan. Jangan menghayati dirimu sebagai pendeta. Hayati dirimu sebagai anak Allah. Menghayati hidup sebagai anak Allah seperti yang tadi saya katakan. Jadi anak untuk dimuliakan. Jadi anak untuk menikmati Tuhan sebagai kekayaan dan harta dan kebahagiaan. Sebagai anak kamu harus hidup tidak bercacat, tidak bercela. Seperti Bapa di surga hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata firman Tuhan. Sebagai anak engkau membela Bapakmu. Bukan membela siapa-siapa. Sebagai anak engkau mengandalkan Bapa. Sehingga engkau terlindungi di dalam tangan Bapa. Thank you Tuhan. Thank you. Saya bertobat saudaraku. Sekarang saya bebas saja. Orang mau sebut saya pendeta, mau bukan pendeta, masa bodoh. Yang penting di mata Allah aku anaknya. Dan hidup dalam standarnya. Kalau pendeta kan kalian harus shalom bro. Puji shalom bro. Haleluya bro, Matius 6:33 ya bro. Galatia 3:6, aduh. Akhirnya tanpa sadar seperti ada satu kasta. Ini kasta pendeta, kasta jemaat. Kita mah sama bro. Anak-anak Allah dengan standar yang sama. Makanya kalau di gereja saya harus pakai jas, pakai dasi begini sebenarnya ribet ini. Saya mau pakai batik sebenarnya. Kalau udah panas, basah kuyup, gantinya setengah mati di mobil. Kalau batik kan set. Mungkin saya pakai batik lain waktu. Nggak tahu diterima nggak? Kan harus pakai baju jubah, selendang, topi ke atas. Kayak chef aja. Jadi kayak ada pembedaan. Ini diam-diam tuh bisa merusak saudara. Betul nggak saudara? Kan tujuan gereja itu Anda mendengar firman berubah. Betul? Cukup itu saja. Bahkan puji-pujian seperti tadi pun kalau dibuat misalnya satu nada misalnya. Nggak usah pakai nyanyi, cuma begini saja. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami puji namamu Tuhan. Kami muliakan Engkau. Maha tinggi. Engkau telah mati bagi kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Haleluya. Kami sembah Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuji, layak disembah. Ini kalau kita doa setengah jam itu cuma begini loh. Apakah begitu Tuhan bosan? Bosan gitu. Tuhan bilang bosan karena fluktuasi nadanya tidak bagus. Sebenarnya nggak masalah. Yang penting kan hati, betul nggak? Yang penting Anda mengerti firman diubah. Nggak harus bagaimana-bagaimana. Betul nggak saudara? Ini bukan mengada-ada, tapi saya sih tidak mau begitu. Nanti orang bilang ini tambah aneh nih Erastus. Ya akhirnya ya udah deh, bersama di surga nyanyikan hidup pujian. Emangnya bersama malaikat? Tiap hari yuk nggak bersama malaikat. Lalu di gereja bersama malaikat. Ogah malaikat
kecuali malaikat gelap. Dan tidak memuji Tuhan malaikat gelap itu. Kau tiap hari sembarangan hidup lalu bersama malaikat. Ngawur. Tuh lihat tuh banyak orang ngawur gitu. Hari-hari telah ku lalui bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tangan. Bohong. You tiap hari gak berjalan dengan Tuhan, bro. Di gereja, aku tidak tidur. Ya, baru tidur sendiri aja. Setan. Kok tidak khawatir? Bohong gak? Maka dengerin firman di sini. Mendingan lagu yang satu nada. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Dengan tulus loh. Saya pimpin sendiri. Haleluya, terpujilah namamu. Wah, air mata kita berlinang-linang, saudara. Banyak bohongnya. Waduh, kalau di gereja takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Nggak pernah dibawa selain yang terbaik. Yuk kita bertobat yuk. Orang percaya harus menghayati hidupnya sebagai anak Allah. Jika tidak, maka ia belum dapat disebut sebagai anak-anak Allah yang sah. Allah tidak akan mengadopsi secara sah orang yang tidak bersedia masuk dalam proses keselamatannya. Nggak mungkin orang yang masih acak-adut, carut-marut, ya karukan lalu masuk keluarga kerajaan Allah. Nggak mungkin. Maka Ibrani 12 mengatakan kamu dilatih, dididik supaya mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Khotbah ini nggak bisa sudah bayar pakai duit. Ibarat harta karun, ini adalah petanya. Tapi kalau Anda anggap itu bukan harta karun, Anda nggak akan tertarik. Nggak masalah. Nggak masalah, bro. Masalah buat lu, bukan buat gua. Mungkin anak-anak muda dengar khotbah saya bingung. Kita nggak nyambung sama Om Eras. Nggak tahu Om Eras terbang di mana, kita kemana, nggak tahu. Tapi orang tua dulu yang harus ngikutin. Anak-anak jadi rohani atau duniawi tergantung kita. Mereka dengar khotbah kita hari ini, mereka bingung. Tapi anak-anak biar lihat. Biar dia melihat orang tuanya yang diubah. Kalau orang tuanya masuk kerajaan surga, anaknya akan ikut. Orang tuanya mencintai Tuhan dengan irama hidup yang baik, maka anak-anak akan mengikuti irama hidup orang tua itu, saudara-saudaraku. Finally I want to say, I love you. Amin.